Pagi-pagi, loh di mana Bang Farel? Kasila dan sekembar Mom, Vi, tanya Frans. Leja bobok lumak ke? Jawab Pikram. Benar Mom, tanya Frans ke Jessie. Iya, biasalah kakek Suryo sangat merindukan cucu-cucu kesayangannya, jawab Jessie. Kalian tidak diajak, tanya Frans ke Pikram dan Fikri. Diajak tapi kakak berusaha menolaknya, jawab Pipi. Kenapa ditolak? Tanya Frans. Cak berisik, ketus Ariel seperti biasa. Frans mendengus mendengar perkataan Ariel, sama aja sama Bang Farel. Sementara yang lainnya tertawa lebar. Angkel tampan, panggil Fikri. Iya Fikri, sahut Frans menoleh ke Fikri. Fikri ikut Angkel ketemu Tata lucu ya. Pinta Fikri menyeringai lebar. Frans terbatuk-batuk. Hah? Tapi kakak lucumu itu bekerja Fikri? Fikri juga bisa bekerja, jawab Fikri dengan bangga. Kakak ipar, rengek Frans. Kenapa merengek? Tinggal bawa aja apa salahnya? Lagian anakku itu cerdas, dia tahu saat mengganggu orang itu selalu di waktu yang tepat. Tapi anak abang sama kakak ipar ini terlalu menggemaskan. Dia nanti bisa menangis kalau digendong sana-sini oleh karyawanku bang. Gerutu Frans. Di rumah aja sama mama kenapa sayang? Tanya Pipi membujuk. Fikri terlihat sedih menundukkan kepalanya. Sementara Frans yang ditatap tajam oleh Jessie, Ramon dan Ariel pun menghela napas panjang. Baiklah, Fikri boleh ikut Uncle, seru Frans dengan pasrah. Fikri menyelingai lebar, Pipi yang ingin ikut pun dicegah oleh Jessie, sebab mereka harus buat kue membuat Pika yang banyak pesanannya. Saat ini Pika bekerja di toko kue. Toko itu milik Pika sendiri berkat hadiah ulang tahun Pika dari Ariel. Betapa bahagianya Pipi, impian adiknya tercapai padahal Pipi sudah berniat mau membuatkan toko besar untuk adiknya. Tak disangka suaminya yang lebih cepat. Pikram ikut papa? Tanya Ariel dan putranya itu mengangguk sambil meminum susunya. Ariel mengelus kepala Pikram, sedangkan Fikri terlihat bahagia bisa ikut dengan Frans. Ramon menggelengkan kepalanya pelan. Hari ini dia juga akan pergi ke rumah makan milik Suryono. Ia ingin bersama besannya itu sekalian ingin makan siang di sana. Jangan nakal-nakal ya sayang, jangan mau diajak oleh mereka keluar perusahaan ya. Pipi berpidato di depan Fikri, sedangkan Frans terkikik lucu saja melihat Fikri begitu serius mendengarkan pidato sang mama. Hari dingin sayang, di sana pasti pakai AC, jangan dilepas tiketnya ya. Nanti kalau makan biar diantar oleh tante pekerja Uti Pika ya, bujuk Pipi. Iya mam, jawab Fikri terlihat pasrah saja dipasangkan jaket tebal oleh Pipi. Boleh kami pergi sekarang kakak ipar? Tanya Frans terkekeh. Iya dilihat-lihat anak kakak Frans, jawab Pipi. Iya, dia akan aman dengan angkelnya yang tampan ini. Frans memeluk keponakan kecilnya itu. Pipi melambaikan tangannya saat Fikri duduk di samping kemudi. Pipi tersenyum melihat Frans yang begitu cekatan memasang seatbelt di tubuh anaknya. Dadah mama, lambai Fikri. Iya sayang, dadah, jangan nakal dan jangan sampai terluka sayang, teriak Pipi. Siap mam, jawab Fikri. Pipi menarik napas panjang sedangkan Pikram sudah pergi dengan papanya ke kantor. Pipi benar-benar heran dengan kelakuan kedua putranya yang tidak bisa tinggal di rumah, pasti suka berpergian seperti orang dewasa saja. Sementara Frans tersenyum lebar melihat Fikri tampak diam di bangkunya sambil celingukan melihat jalan. Apa kamu suka kakak lucu itu Fikri? Tanya Frans. Iya lucu, jawab Fikri tersenyum lebar. Kamu ini berbeda dengan abangmu, kekeh Frans mengelut kepala Fikri. Fikri menyeringai lebar saja, ia tahu abangnya Pikram berlagak dewasa seperti sifat papanya, berbeda dengan Fikri yang lebih bawel seperti mamanya. Apa kamu tidak rindu Nisa, Fikri? Goda Frans. Tentu saja, tapi kayak lebih rindu dek Nisa, jawab Fikri. Kalian akan menjadi kesatria tak bersayap untuk Nisa suatu saat nanti, decak Frans yang merasa iri pada keponakannya punya adik perempuan sementara dirinya tidak. Fikri hanya tersenyum bangga saja. Sampainya di perusahaan player game, Frans menggandeng tangan kecil Fikri. Kaki Fikri yang kecil memakai celana panjang menutupi sepatunya dan jaket tebal dengan topi unik di atas kepalanya terlihat menggemaskan dan lucu. Frans membawa Fikri ke ruangan Raisa. Raisa? Iya tuan.
Raisa yang mendengar suara Frans berbalik. Tata, Fikri berlari dengan kaki kecilnya ke arah Raisa yang segera berjongkok. Hei Fikri, kamu di sini. Raisa mencubit gemas pipi Fikri. Jangan nakal Fikri, kalau kakaknya bekerja Fikri ngapain? Tanya Frans. Fikri main sendiri, jawab Fikri sambil tunjuk tangan seperti anak TK. Frans mendekat lalu mengelus kepala Fikri. Titip dia ya Raisa, dia tumben ingin ikut aku hanya karena ingin bertemu denganmu. Baik tuan, dengan senang hati. Jawab Raisa tersenyum lebar menggendong Fikri. Saat Frans pergi, semua teman-teman Raisa mendekat dan memegang tangan Fikri. Mengajak berkenalan, tentu saja bocah pintar itu memperkenalkan namanya. Walau cadel tapi mereka semakin bersemangat, ada anak kecil sepintar Fikri. Mereka semua bertanya pada Raisa tapi Raisa malah meminta mereka kembali bekerja. Raisa tersenyum lebar ke Fikri dan mendudukannya di meja kerjanya. Apa mamamu bisa membiarkanmu ke sini Fikri? Tanya Raisa penasaran. Bisa, tapi Fikri harus pakai jaket supaya mama tenang. Fikri tidak boleh terluka. Jawab Fikri. Kalau begitu Fikri mau main apa? Kakak harus bekerja. Tanya Raisa. Main laptop Fikri juga bisa. Jawab Fikri tersenyum lebar. Alhasil semua karyawan Frans bekerja seperti biasa. Sesekali mereka melewati Fikri mengelus kepala Fikri yang memakai topi, mencubit pelan pipi Fikri, dan ada juga yang memotret Fikri yang terlihat begitu menggemaskan dengan tampang seriusnya itu. Ih, jangan ganggu Fikri, teriak Fikri dengan kesal hingga yang lainnya terkikik lucu segera melarikan diri. Raisa tertawa kecil melihat teman-temannya dibentak oleh Fikri. Siapa yang tidak akan gemas melihat Fikri yang begitu patuh tidak mengganggu orang lain bekerja, padahal di usia anak seumuran Fikri malah suka mengganggu. Lah ini kebalikan, malah orang dewasa yang mengganggu Fikri hingga bocah 4 tahun itu terlihat begitu kesal dengan tampangnya terlalu imut, malah membuat orang gemas, bukannya takut. Siang harinya Fikri diantar makanan oleh seorang gadis. Dia adalah pekerja Pika di toko kue membawakan makanan sehat untuk Fikri. Wah, Fikri juga bawa bekal? Tanya Raisa tersenyum lebar melihat kotak bekal makan siang Fikri. Tata juga? Tanya Fikri. Iya, ayo kita makan, ajak Raisa. Di ruangan kerja itu hanya ada Raisa dengan Fikri saja, sementara yang lainnya makan di kantin. Raisa harus hemat uang supaya tidak terlalu boros makan di kantin perusahaan. Ini apa Fikri? Tanya Raisa. Ini omelet sosis daging ayam, jawab Fikri sambil membuka kotak lainnya, berisi buah-buahan segar yang telah dipotong-potong kecil oleh mamanya. Wah, pantas saja, Fikri pintar ya, makanannya sehat semua. Senyum manis Raisa. Tata makan apa? Tanya Fikri. Kakak cuma bawa nasi dengan sayur kangkung dicabein pakai udang kecil, jawab Raisa. Mereka malah berbagi makanan, malah kebanyakan Fikri mengambil makanan Raisa, hingga Raisa tertawa melihat itu. Raisa membukakan minuman yang dibawa oleh pekerja Pika tadi yang ternyata isinya susu. Makanan yang biasa dimakan Fikri memang enak, tapi namanya anak kecil suka mencoba hal baru, yaitu makanan Raisa yang juga enak. Walau sederhana, Fikri terlihat tidak jijik memakan makanan miliknya, padahal Fikri anak orang kaya raya.